Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani, BP 1910841024. Sebelumnya terima kasih kepada dosen penguji dan dosen pembimbing yang telah berkenan untuk menyaksikan video presentasi proposal penelitian saya dengan judul Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di BNN Provinsi Sumatera Barat. Langsung saja. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi pusat perhatian di semua kalangan, baik itu di kalangan pemerintah hingga masyarakat. Di Indonesia sendiri, perkembangan narkoba sudah sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Salah satu provinsi di Indonesia yang termasuk dalam kategori 20 besar provinsi dengan jumlah narapidana dan tahanan kasus narkoba terbanyak adalah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data dari Indonesia Drug Report tahun 2021, Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ke-14 dengan jumlah narapidana dan tahanan kasus narkoba. Untuk melihat bagaimana perkembangan kasus narkoba pada Provinsi Sumatera Barat, maka diperoleh data sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2022, di mana tahun tertinggi berada pada tahun 2022 sebanyak 59 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa di Provinsi Sumatera Barat, penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang serius karena dapat mengancam dan merusak masa depan generasi penerus bangsa. Untuk melihat sejauh mana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam mengungkap kasus narkoba di wilayah Sumatera Barat, maka peneliti memperoleh data sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut bahwa BNNP Sumatera Barat sudah berhasil mengungkap kasus narkoba pada tahun 2022 sebanyak 17 kasus dengan tersangka sebanyak 32 orang. Dan dari tahun 2020 sampai 2022, kasus terbanyak itu berada pada tahun 2021 sebanyak 29 kasus dan tersangka 40 orang. Namun jika dibandingkan dengan jumlah tersangka pengguna narkoba di Provinsi Sumatera Barat, kinerja BNNP masih belum maksimal dalam mengungkap kasus narkoba di wilayah Sumatera Barat. Dalam rangka menanggulangi permasalahan narkoba, sebenarnya pemerintah Indonesia telah lama mempunyai kebijakan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Adanya peraturan dan undang-undang tentang P4GN di Sumatera Barat. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang kedua Permendagri Nomor 12 Nomor 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Yang ketiga adanya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Yang keempat yaitu Persekutuan Narkotika tahun 2018 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Yang kelima, adanya Perda Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Nomor 9 Tahun 2018 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan nafsa. Atas dasar Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika, untuk menjalankan upaya P4GN, pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional yang disingkat dengan BNN. Dalam melaksanakan tugasnya, BNN mengeluarkan Peraturan Kepala Narkotika Nomor 7 Tahun 2015 yang menjelaskan dalam peraturan ini mengenai program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kebijakan P4GN ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan Indonesia bebas narkoba. Adanya kebijakan dari pemerintah melalui BNN dalam mencegah memberantas penyalahgunaan narkoba, seharusnya tidak ada lagi kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan narkoba di Provinsi Sumatera Barat, BNNP Sumatera Barat juga mengacu kepada Perda Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Nafsa. Berikut upaya preemptif yang dilakukan oleh Polda Sumatera Barat bersama dengan BNNP Sumatera Barat. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua, membuat himbauan melalui spanduk, baliho, dan poster serta berbagai karya ilmiah di media cetak dan media online untuk menjauhi narkotika dan tindakan lainnya. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polda dan BNNP Sumatera Barat yang pertama yaitu melakukan pengawasan di jalur-jalur yang mudah dilakukannya
penyalahgunaan narkotika. Yang kedua yaitu mengawasi serta mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Yang ketiga, melibatkan peran serta dari polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan, Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan, masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya. George Edward III menemukan model implementasi kebijakan publik dengan istilah direct and indirect on implementation. Dan implementasi kebijakan oleh BNN Sumatera Barat masih terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu dari sumber daya, di mana masih ditemukannya permasalahan yaitu keterbatasan sumber daya dan sumber daya anggaran yang akan berdampak pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Satgas Narkoba. Yang kedua adanya komunikasi, di mana masih ditemukannya permasalahan, yaitu masyarakat merasa takut dan enggan untuk melaporkan oknum yang melakukan tindak pidana narkoba di Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga, disposisi. Masih ditemukan beberapa permasalahan, yaitu kekurangan personal masih menjadi kendala mereka untuk efektif dalam pelaksanaan kegiatan ini. Yang keempat, yaitu struktur birokrasi, di mana implementasi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika oleh Badan Narkotika Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan gambaran serta menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga, manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam bidang pengembangan keilmuan yang terkait dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Yang kedua, menjadi referensi pemerintah untuk menemukan medium yang tepat dalam mengatasi berbagai permasalahan pada pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Teori yang digunakan menggunakan teori Edward III, di mana ada variabel komunikasi, struktur birokrasi, dan sumber daya, dan sikap atau disposisi. Skema pemikiran. Yang pertama itu pencegahan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Nasional, dan judul penelitian yang berjudul Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, dan variabel yang mempengaruhi pelaksanaan P4GN di Provinsi Sumatera Barat yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan sikap atau disposisi. Penelitian yang relevan, yang pertama itu ada Arya Randi, implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Bone guna mendukung keamanan nasional. Yang kedua ada Erika Novitasari, implementasi program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap P4GN oleh BNN Kabupaten Tulung Agung sebagai bentuk edukasi formal dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Yang ketiga ada Awaludin, yaitu implementasi kebijakan pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB. Selanjutnya ada Kencana 2016, yaitu implementasi kebijakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan P4GN pada bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya. Yang kelima itu ada Nike Herpianti Lolok 2020, yaitu efektivitas program P4GN terhadap pencegahan penyalahgunaan nafsa di SMP Negeri 10 Kota Kendari. Definisi konsep yang pertama itu adalah kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dipilih untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pemilik kekuasaan untuk menciptakan atau mengatur masyarakat dan negara untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua ada implementasi kebijakan, yaitu suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan sasaran kebijakan itu sendiri. Yang ketiga ada P4GN, yaitu upaya pemerintah untuk melawan Indonesia negara tanpa narkoba. Definisi operasional yaitu variabel pertama ada komunikasi, di mana indikator ada transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Cara pengukurnya yang pertama yaitu pelaksana harus mengetahui dengan baik tentang keputusan tersebut. Yang kedua, pelaksana harus memiliki pengetahuan tentang apa saja yang mereka lakukan, baik dalam hal kapasitas atasan untuk menjelaskan kebijakan maupun kemampuan pelaksana dalam memahami kebijakan. Yang ketiga, informasi tidak melewati lapisan hierarki, distribusi, atau cara komunikasi. Yang keempat, detail tentang interval penyampaian informasi. Indikator kedua kejelasan yaitu yang pertama ketepatan pedoman pelaksana, yang kedua ketepatan kebijakan, yang ketiga pelaksana
tidak menafsirkan maksud, tujuan, sasaran, atau isi kebijakan dengan cara yang tidak tepat. Yang ketiga, konsistensi. Cara mengukur yang pertama itu kebijakan konsisten. Yang kedua, adanya petunjuk pelaksana dan petunjuk sesuai dengan perintah. Variabel berikutnya itu sumber daya. Yang indikator pertama itu sumber daya manusia dengan jumlah SDM dan keahlian yang dimiliki SDM. Indikator kedua, informasi dengan informasi tata cara menjalankan kebijakan. Yang kedua, informasi kepatuhan pelaksana kesesuaian antara tujuan dan substansi kebijakan pelaksana dan petunjuk sesuai dengan perintah. Indikator ketiga yaitu kewenangan, di mana yang pertama koordinasi pelaksana dengan stakeholder kebijakan, yang kedua kemampuan pelaksana dalam problem solving. Yang keempat ada anggaran. Cara mengukurnya yang pertama SOP pengguna anggaran, yang kedua kesesuaian pengguna anggaran dengan kebijakan. Yang kelima fasilitas, yaitu yang pertama ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan. Yang kedua dokumen pelaksana kegiatan yang memadai. Disposisi, yang pertama itu ada pengangkatan birokrasi dengan cara mengukurnya prosedur pengangkatan SDM, yang kedua standar kriteria SDM yang berkualitas, yang kedua ada insentif, adanya bonus gaji dan promosi staf. Yang selanjutnya itu adalah struktur birokrasi yang adanya standar operasional prosedur dengan cara mengukur standar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan, yang kedua kepatuhan pelaksana terhadap SOP yang disepakati. Yang kedua adalah fragmentasi, yaitu yang pertama bentuk fragmentasi yang terjadi selama kegiatan dan pembagian job description. Pendekatan penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi. Dan paralel penelitian yaitu pengembangan dan deskripsi hasil temuan peneliti. Proses penelitian yaitu tinjauan permasalahan, tinjauan literatur, pengumpulan data, dan analisis data. Unit analisis yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, daftar informannya yaitu Kepala BNN, Kabid P4GN, Staf P4GN. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yaitu menggunakan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan, pengamatan, dan triangulasi. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.